Kids zaman now, 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 kids zaman now. Dasar bocah-bocah penerus generasi, belum cukup umur masih bau terasi. Waktu kecil lupa diimunisasi, gedenya udah jarang diawasi. Yang SD udah kasmaran, SMP malah pacaran, SMA udah pelukan, udah ciuman, udah gituan. Pulang sekolah bonceng tiga malah nyasar ke rumah pacar. Lebih murah cabai-cabean daripada yang di pasar. Makanya kalau ngemil jangan dicampur micin. Pengen mabok yang murah, akhirnya hirup bensin. So jadi sosialita, paspor wifi masih minta. Badan lo bau bedak, udah berani jatuh cinta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bernama Nuralinda dari kelas 10 MIPA 1 akan membantu teman-teman saya dari kelas 10 MIPA 5 untuk mengerjakan tugas sosiologinya dan dimintai sebuah pendapat. Saya berpendapat dari video yang tadi saya tonton, saya melihat beberapa anak cowok yang lagi merokok di kelas, dan itu pun merokoknya juga lagi ada gurunya lagi mengajar di situ. Dari video situ saya mah nggak akan ngejudge si anak cowoknya dulu, soalnya gurunya di situ pun tidak menegur si anak-anak yang lagi merokok di situ, dan si anak-anak yang merokok di situ juga tidak mempunyai etika bagaimana cara beretika mereka pada kelas yang ada gurunya itu. Udah gitu si anak-anak yang lagi ngerokok itu pun kayak nggak mencerminkan seorang pelajar. Mereka kayak ngerokok tapi mereka juga kayak nggak acuh gitu. Mereka tuh kayak apa ya, kalau saya jadi teman kelasnya sih saya mah bakalan ngini dulu ke gurunya bakal nanggapin apa. Tapi kalau misalkan seenggaknya kalau gak ada gurunya, ya saya mah langsung aja negur, kalian teh gak usah ngerokok, karena pasti itu juga di semua sekolah ada peraturan dilarang merokok. Udah gitu saya nanti rokok. Tanggapannya terhadap video tersebut? Jadi tanggapan video itu adalah, jadi kan kita ada gurunya, tapi ngerokok di kelas itu teh kurang baik, nggak menghargai guru. Terus kan menurut aku mah kita gara-gara yang banyak kayak video-video viral gitu di internet. Nah mereka tuh pengen kayak terkenal gitu, jadi makanya menyepelekan guru demi melakukan hal tersebut. Terus kalau misalnya aku jadi teman sekelasnya, aku mah bakal ngevideo diam-diam, terus bakal ngelaporin ke guru yang lebih berkuasa mungkin ya daripada aku. Terus tapi gak akan disebarluasin, soalnya data termasuk sama aib gitu aja. Kalau jadi teman sekelasnya gitu lebih baik gimana gitu buat di kelasnya? Kalau misalnya kayak yang secara verbal mah susah ya, kecuali kalau misalnya kayak zaman sekarang aku yang ngerasain. Kalau misalnya aku cuma ditegur sama orang lain yang setingkat sama aku gitu, kayak cuman apa sih gitu doang. Kalau misalnya udah benar-benar punya kepepet kayak ternyata diancam sama guru bakal diapain baru bakal tobat gitu. Jadi daripada kita yang kayak riuh-riuh bakal jadi musuhan sama teman sekelas, mending video baik-baik. Kalau misalnya menurut aku mah videonya diam-diam, terus janji nggak akan disebarluasin, langsung lapor ke guru, soalnya itu teh yang lebih efek jerahnya gitu. Jadi gimana tanggapannya terhadap video yang tadi? Gimana ya? Jadi tadi kan anak SMK ngerokok di kelas, ada guru. Itu gimana? Kurang sopan aja ya, lagi belajar tiba-tiba kayak gitu. Terus gurunya juga kurang merhatiin murid-muridnya, dan Kalau menjadi teman sekelasnya bakal ngelakuin hal kayak apa? aku labrak ketika Langsung labrak? iya, aku langsung labrak. Ya, terkait video yang tadi diputar ya, terkait siswa yang merokok di dalam kelas sementara guru masih mengajar. Yang pertama yang ingin saya sampaikan itu adalah dari pembuat videonya dan penyebar videonya gitu. Alangkah lebih baiknya kalau menurut saya tidak perlu disebarluaskan dan tidak perlu direkam gitu istilahnya, seperti itu pertama. Kedua, saya sangat, karena mungkin saya juga tidak suka rokok dan saya sangat merasa terganggu ketika ada asap rokok, maka saya lebih ke ingin menegur atau lebih ke pendekatan terlebih dahulu sih sebenarnya, tidak langsung menegur secara langsung, lebih ke pendekatan gitu, mendekati siswanya tersebut gitu, bagaimana siswanya, kemudian kondisi keluarganya seperti apa, kebiasaannya seperti apa. Nah, dengan kita mengetahui kondisi mereka seperti apa, kita akan memikirkan cara bagaimana nih cara mengantisipasi atau
mengingatkan siswa tersebut agar tidak melakukan hal demikian. Jika ingin merokok, silakan, tapi jangan di kelas. Belajar untuk disiplin, belajar untuk menempatkan sesuatu pada tempatnya gitu kan. Nah, itu yang pertama. Kemudian ketika kondisinya ketika saya menjadi gurunya tersebut gitu kan. Karena bagi saya, kalau mau merokok silahkan, tapi harus tahu tempat, harus tahu di mana dia harus merokok dan tidak merokok gitu kan. Karena kalau menurut saya itu sangat tidak etis ketika di ruangan kelas yang memang tempat kita belajar, tempat kita menimba ilmu, tiba-tiba merokok gitu. Karena pertama akan mengganggu yang lainnya, siswa yang lainnya. Kemudian siswa tersebut pun juga terlihat tidak belajar, sementara guru di depan sedang menerangkan. Ada lagi? Oke, cukup. Paling itu dari saya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Jika ibu melihat video tersebut, tayangan tersebut, rasa yang pertama kali muncul adalah rasa sedih dan prihatin. Kenapa? Karena itu adalah perilaku yang dilihat tadi adalah perilaku yang memang sangat buruk. Terutama itu terjadi di sekolah, dilakukan anak-anak sekolah di kelas dan di situ guru ada. Setelah itu perasaan prihatin dan sedih itu muncul, juga ibu berpikir apa penyebab kenapa bisa ada video tersebut. Pertama, kenapa video itu ada? Itu karena adanya teknologi. Kenapa sampai video tersebut hadir? Karena zaman sekarang mau tidak mau teknologi itu sudah sangat canggih. Jadi mereka bisa mengupload video kapanpun, bisa mereka apapun, dimanapun dengan mudahnya. Yang kedua, sangat disayangkan itu terjadi di kelas ketika guru tersebut ada. Sehingga kembali ibu bertanya, apakah ibu gurunya terlalu asik di depan mengabsen tanpa ngeh atau sadar bahwa di belakang terjadi sesuatu. Itu. Kemudian kenapa anak-anak itu sampai berani? Berarti ini lingkungan juga menciptakan bahwa mereka berani melakukan hal itu di kelas. Ya, lingkungan di sekolahnya, lingkungan di kelasnya, kenapa mereka jadi sampai berani? Kemudian mungkin terbawa juga dari didikan dari rumah. Mau tidak mau sebetulnya orang tua itu kan perannya sangat penting. Mungkin di rumah dilarang, tapi ketika sudah keluar pengawasan orang tua sudah tidak ada, kembali kepada siswanya. Siswa tersebut harus bisa sebetulnya dengan usia segitu sudah bisa membedakan mana yang boleh dan mana yang tidak. Berarti kembali lagi mereka di sini belum bisa menentukan mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang harus sopan santun dan beretika. Di sini malah melanggar aturan sekolah. Karena merokok jelas-jelas itu adalah pelanggaran tata tertib sekolah, pelanggaran juga dari segi aspek norma-norma sosial, pelanggaran norma-norma religius juga agama. Sebetulnya dalam agama, terutama dalam Islam tidak pantas lah untuk siswa-siswa. Memang tidak disebutkan secara mungkin detail ya, ibu juga kurang paham dan ibu tidak tahu mereka agamanya kan tidak ada. Mungkin kita tidak banyak dari segi agama. Tapi dari segi norma, siswa itu kan namanya juga siswa pelajar. Sedangkan merokok itu negatif. Jadi belajar itu kan untuk menuntut ilmu, bukan untuk itu. Yang selanjutnya adalah peran guru di sini sangat penting. Ketika melihat ini, ibu sangat sedih kenapa ibu guru ini tidak menyadari bahwa ada terjadi sesuatu di belakang. Pembelajaran juga buat ibu sendiri nih, supaya memperhatikan anak-anak lebih intensif lagi, supaya tidak terjadi di kelas ibu sendiri. Tapi ya mudah-mudahan memang tidak ada seperti itu di sekolah ini, di SMA Topan. Itu saja mungkin yang bisa ibu sampaikan. Pesan-pesannya adalah dengan melihat ini, yuk kita memotivasi diri kita sendiri, kita menyadari bahwa pendidikan itu sangat penting. Itu adalah untuk merubah karakter kita menjadi dewasa lebih baik, memiliki karakter yang positif, rasa disiplin, rasa bertanggung jawab, tidak melakukan hal yang melanggar norma dan lain sebagainya. Sebagai siswa tentu saja ibu berharap kalian kalau pun melihat yang seperti itu juga bisa menanggapinya dengan kembali introspeksi. Saya juga sudah baik belum jadi siswa, saya juga sudah berpelajar belum, saya juga sudah berprestasi belum.
berefleksi, melihat, bercermin diri kita sudah seperti apa. Itu saja mungkin dari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nokia, jenis kelamin tidak lagi dua kriteria, ampe bingung bedain yang mana pria dan waria. Semakin canggih dunia, semua tersedia. Anak kecil lebih suka buka sosial media, bukan matematika atau rumus kimia, tapi artis Korea mereka lebih histeria. Anak-anak usia belia udah ngerti soal lagu cinta, tak menghormati kaum lansia. Apa kabar Indonesia? Dasar kids zaman now, kids zaman now, kids zaman now, kids zaman